Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Wal muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bertemu lagi dengan channel saya. Pada kali ini insyaallah saya akan membahas tentang fadilah dan keutamaan adzan. Adzan adalah panggilan untuk mengetahui tentang masuknya waktu sholat. Seruan untuk memberitahu kepada jamaah tentang masuknya waktu sholat. Tiada ucapan yang paling hebat, yang paling bagus, kecuali ucapan seruan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada ucapan yang paling bagus daripada ucapan menyuruh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu adzan. Rasulullah bersabda, man adana sab'a sinina muhtasiban kataballahu bara'atan minan nar. Rawahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah an Ibnu Abbas. Barang siapa yang adzan selama 7 tahun muhtasiban karena Allah, tidak mengharap apa-apa kecuali hanya mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka jaminannya kataballahu bara'atan minan nar, oleh Allah akan ditetapkan bebas dari neraka. Orang yang senantiasa adzan tiap waktu, lahu duhur, asar, maghrib, isya, subuh, ia selalu adzan tiap waktu, maka katakannya Nabi, dijamin oleh Allah akan dibebaskan dari api neraka. Yang kedua, orang yang adzan akan terbebas dari siksa kubur. Ada 3 golongan yang Allah selamatkan dari siksa kubur. Di antaranya orang yang adzan. Salah satun ya'simuhullahu min adabil qabri. 3 golongan yang akan Allah bebaskan, yang akan Allah selamatkan dari siksa kubur. Di antaranya wal muadzin, orang yang adzan akan terbebas dari siksa kubur. Yang selanjutnya, orang yang senantiasa adzan tiap waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti hari kiamat akan bernaung di bawah naungan aras. Pada hari kiamat nanti akan bernaung di bawah naungan aras, di mana orang-orang semua ketakutan, makhluk semua takut, dibakar di bawah terik matahari pada hari kiamat. Orang yang adzan tiap waktu oleh Allah akan dinaungi di bawah naungan arasnya. Salah satun yudiluhullahu tahtadil arsy yauma la dilla illa dilluh. 3 golongan Allah akan menaungi di bawah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan aras. Orang yang adzan tiap waktu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disimpan di bawah naungan aras Allah. Ikhwan muslimin wa muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, orang yang adzan, semua makhluk yang ada di dunia ini, jadi golongan jin, manusia, babatuan, pohon-pohonan, baik yang masih basah ataupun yang sudah kering, semuanya bersaksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan mengampuni dosa orang yang adzan sepanjang suaranya terdengar kemana-mana. Bahkan Allah akan mencatat kebaikan dengan bilangan orang yang sholat pada hari itu karena seruan orang yang adzan tadi. Selain itu,
nanti orang yang suka adzan di dunia, hari kiamat akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan adzan. Bangkit dari kubur dalam keadaan mengumandangkan azan. Masya Allah. Ikhwan muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa hebatnya, betapa istimewanya keutamaan azan. Dan selain itu, dari sebagian jasad yang tidak pernah hancur, dalam An-Nawadir disebutkan oleh Imam Ahmad Al-Qulyubi, Ahmad bin Salam Al-Qulyubi berkata dalam kitab An-Nawadir, dari 10 jasad yang tidak akan pernah disentuh oleh cacing tanah, di antaranya jasad muadzin. Jasad orang yang suka adzan akan utuh diharamkan oleh Allah disentuh oleh cacing tanah. Makanya ketika adzan kita harus dengarkan. Ketika adzan kita harus jawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedang berkumandang adzan, kemudian kita berbicara tidak mempedulikan jawaban orang yang adzan, maka kata Imam Asyuti dalam kitab Tanwirul Qulub, Imam Asyuti bersabda, barang siapa yang ketika adzan berbicara, maka dikhawatirkan ketika ia meninggal dunia, meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Dikhawatirkan orang yang ketika adzan berbicara, ketika adzan berkumandang selalu ngobrol, tidak mempedulikan jawaban orang yang sedang adzan, dikhawatirkan ketika ia meninggal dunia akan dicabut rohnya dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita senantiasa menjawab adzan, dan mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, selalu istiqomah pada ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu berzikir dan ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu yahdi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.